Motif perampokan bank 300 juta digagalkan pegawai dan satpam. Aksi perampokan bank di Bandar Lampung, Lampung jadi sorotan publik karena mengakibatkan 3 korban luka tembak. Dalam aksi perampokan bank di Bandar Lampung tersebut terdapat aksi seorang pegawai yang tersorot. Tindakan karyawan bank di Bandar Lampung dinilai heroik karena berhasil menggagalkan perampokan. Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton Makmur Bandar Lampung Randy Aditya langsung sigap menjatuhkan pelaku perampokan di kantornya. Randy mengakui tindakannya saat menjatuhkan pelaku perampokan tersebut refleks. Ia mengatakan, pelaku dipegang kepalanya sebelum dijatuhkan ke lantai hingga dipiting di dalam Bank Arta Kedaton Makmur. Sementara Randy saat itu merasa gugup ketika berhadapan dengan pelaku yang membawa senjata api. Tak hanya gugup, Randy juga sempat takut tertembak. Randy mengatakan, tadi sempat diambil keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Pagi-pagi dan kita begini. Aku lagi ngambil apa? Kita tunggu sementara ya. Kita tunggu sementara. Jangan. Soalnya dia bilang, oh, apa yang dilihat? Enggak, Pak. 2 pintu. Gimana sama? Pemirsa Tribuners, ini kejadian di Jalan Laksamana Malahayati, Lebetung Selatan. Pemirsa Tribuners, nggak tahu. Hah? Udah di rumah sakit. Pelaku di Polresta. Pelakunya udah di Polresta. Pada pagi hari ini juga menyebabkan sedikit kendaraan mengular, pemirsa Tribuners, di Jalan Laksamana Malahayati, Lebetung Selatan, pemirsa Tribuners. Turut hadir pada pagi hari ini. Biasa mengenal kasus perampokan, tetapi istilahnya dalam bahasa hukum itu adalah pencurian dengan kekerasan yang terjadi
di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Laksamana Malahayati, yaitu di di lokasi perbankan. Jadi ada di 2 lokasi, tetapi maksud kami adalah di satu TKP, tapi ada 2 yang saling berkaitan. Di mana kejadian ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan kejadian itu adalah menimpa seorang daripada karyawan maupun masyarakat. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa kepolisian daerah Lampung bersama jajaran Polresta Bandar Lampung dan juga jajaran Polsek, termasuk warga masyarakat dan juga stakeholder terkait. Di sini yang saya mau sampaikan bahwa komitmen bersama di dalam kita melakukan pengungkapan ini tidak terlepas daripada peran semua pihak. Artinya kejadian itu bisa digagalkan atau percobaan pencurian kekerasan, kasus pencurian kekerasan itu adalah daripada respon cepat warga masyarakat. Artinya di sini warga masyarakat sudah mengenal betul atau memahami betul tentang peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kejadian ini diawali seorang korban yang akan atau nasabah yang akan melaksanakan kegiatan transaksi keuangan. Tapi secara detail nanti akan disampaikan oleh dari reskrim nanti akan sampaikan. Tapi saya sampaikan bahwa kejadian itu pada saat nasabah akan melaksanakan transaksi, kemudian adanya 4 korban ya. 4 korban ini adalah korban yang luka-luka. Luka-lukanya dalam arti kata nanti kita akan jelaskan secara detail bahwa respon cepat ini yang saya katakan bahwa begitu seketika begitu ada kejadian, masyarakat dengan cepat melaporkan kepada pihak kepolisian. Ya, di sini kerjasama kita semua, baik itu dari Polsek, Polres dan Polda Lampung. Jadi dalam hal ini kita secara bersinergi melakukan upaya mengungkap kasus. Jadi kasus ini begitu terjadi, nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Pak Direskrim ataupun dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Tapi intinya bisa digagalkan dan pelaku bisa dilumpuhkan. Jadi perlu saya sampaikan di sini, dari ketiga korban tersebut adalah berinisial, diantaranya adalah berprofesi sebagai petugas keamanan atau security. Jadi secara umum karena ini menyangkut masalah korban, ada 4 orang, ya, ada yang luka-luka dan ada yang saat ini masih dalam perawatan di salah satu rumah sakit. Korban itu berinisial H, ya, S, ya, seorang wanita, S, kemudian ada K, kemudian T dan H. Jadi di antara 4 korban ini adalah seorang wanita yang berinisial S. Ya, ini saya sampaikan harus kita lindungi dulu. Yang berikutnya yang patut diduga dan ini adalah sebagai pelaku daripada kasus kejahatan percobaan pencurian dan kekerasan ini adalah dilakukan oleh seseorang laki-laki berusia 42 tahun dengan inisial H, G. Ya, saya sebutkan atas nama inisial HG. Ya, saat ini ya inilah namanya komitmen kami dari Kepolisian Daerah Lampung bersama stakeholder terkait. Saat ini baik korban pasca kejadian tersebut langsung kita lakukan upaya penanganan pertama pada korban. Jadi sempat dibawa ke salah satu rumah sakit ada di Kota Bandar Lampung, dan bahkan dari pihak Bitdokes Polda Lampung saat ini tetap melakukan pemantauan dalam rangka untuk menyelamatkan daripada korban tersebut. Dan saat ini nanti secara detail ataupun secara umum akan disampaikan dalam pihak Bitdokes. Dan selanjutnya rekan-rekan sekalian, bahwa tersangka atas nama HG tersebut berusia 42 tahun jenis laki-laki, saat ini juga demikian tengah dilakukan proses untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, karena ini memang komitmen dari kami, bagaimanapun juga yang kita perangi itu adalah kejahatannya, atau kita sebut dengan fight the crime and love humanity. Jadi kita harus menyelamatkan nyawa dari dua belah pihak. Itu namanya equality before the law dan adanya suatu. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan kasus 365 pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Malahayati, Teluk Betung Selatan, tepatnya di Bank Arta Kedaton. Kejadian pada pukul 09.00 WIB, di mana seorang pelaku inisial Hadi beserta 2 orang lainnya menggunakan 2 sepeda motor turun di lokasi yang pada saat itu yang turun hanya 1, yaitu Hadi, kemudian melakukan pengejaran kepada teller Bank Arta Kedaton yang baru saja mengambil sejumlah uang dengan total 300 juta rupiah di Bank Mayora, yang kebetulan antara Bank Arta Kedaton dengan Bank Mayora ini letaknya bersebelahan. Pada saat mengambil dengan menggunakan tas yang dibawa oleh teller Bank Arta Kedaton, ini langsung dilakukan pengejaran oleh pelaku. Kemudian security dari Bank Arta Kedaton dan Bank Mayora ini mendampingi teller tersebut, karena pelaku menggunakan pada saat itu senjata yang belum kita ketahui jenisnya apa, melakukan penembakan ke atas dan ke arah teller dan security. Kemudian mereka bertiga lari ke dalam Bank Arta Kedaton, di mana tas tersebut langsung diamankan oleh security dari Bank Arta Kedaton dari tangan teller tersebut untuk mengamankan. Kemudian security ini dikejar oleh pelaku yang ikut masuk ke dalam Bank Arta Kedaton, dan di sana terjadi tarik-tarikan, dilakukan penembakan kembali yang awalnya menggunakan senjata jenis airsoft gun atau shotgun kepada security tersebut. Kemudian senjatanya berubah, dia menggunakan senjata lain lagi yang terindikasi adalah senjata jenis revolver rakitan warna silver yang digunakan untuk menembak security tersebut yang mengenai perut sebelah kiri, sehingga security-nya terjatuh, dan tas yang berisi uang tadi berhasil diambil oleh pelaku. Pada saat pelaku akan keluar, lari menuju keluar dari bank tersebut, di sini ada karyawan-karyawan lain yang melakukan penghadangan, kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Nah, pada saat melakukan penangkapan terjadi pergumulan, sehingga senjata api tersebut meletus mengenai salah satu karyawan Bank Arta Kedaton yang mengenai dada sebelah kanan. Nah, pelaku ini dapat diamankan oleh karyawan Bank Arta Kedaton. Tidak berapa lama, kami dari pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung langsung tiba di lokasi. Kemudian kami membawa para korban ke rumah sakit terdekat,
dan membawa pelaku juga yang pada saat itu luka-luka juga kami bawa ke puskesmas terdekat. Nah, ini peristiwa yang terjadi tadi pagi. Kemudian alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya ini menggunakan senjata shotgun warna hitam jenis Glock yang digunakan oleh pelaku. Kemudian senjata revolver rakitan warna silver. Jadi ada dua senjata yang dipegang oleh pelaku pada saat melakukan aksinya. Ini sementara rekan-rekan sekalian, dan perkembangan terhadap 3 orang korban penembakan itu alhamdulillah sudah dilakukan tindakan medis dan kesehatannya juga sudah membaik lah, semakin membaik. Ya. Saya kira itu. Izin itu bank memang bank yang tidak dikawal oleh kepolisian atau seperti apa tadi? Ya, setelah tadi kami mendatangi TKP, melakukan olah TKP di lokasi tersebut, kami juga sempat berkomunikasi dengan pimpinan bank yang ada, misalnya Bank Arta Kedaton, bahwasanya bank ini tidak dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian, dilakukan oleh security atau satpam saja. Pada saat kejadian dan hari-hari sebelumnya juga mereka menggunakan jasa security maupun satpam. Komandan, pelaku ini melakukan aksinya seorang diri atau hasil pemeriksaan ada indikasi pelaku lain atau seperti apa nanti? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasannya ada 2 pelaku yang lain, artinya ada 3 pelaku. Pelaku utama yang sudah kita tangkap, ini diturunkan di depan Bank Mayora. Kemudian 2 orang pelaku lain yang menggunakan 2 sepeda motor, masing-masing menggunakan 1 sepeda motor, ini bertindak mengawasi situasi, dan apabila nanti ini sudah berhasil, dia langsung lari menuju ke kendaraan yang sudah siap menunggu dia. Demikian. Artinya 2 pelaku itu belum kita tangkap ya? Nah, ini masih kita lakukan penyelidikan dan pengembangan ini. Ya. Dan senjata apinya itu kan dapat dari mana? Ini masih kita kembangkan. Dari mana senjata apinya? Motifnya bagaimana? Nah, perlu kita ketahui setelah kita lakukan pemeriksaan ya, terhadap pelaku. Ini pelaku pengguna aktif narkotika jenis putau, ya, jenis putau, dan dia menyampaikan seperti itu. Ya, artinya hasil dari kejahatan ini akan dia gunakan untuk membeli narkotika dan untuk poyo-poyo. Seperti itu. Hasil pemeriksaan sudah berapa kali pelaku ini melakukan baru sekali ini, ya, baru sekali ini dia menyatakan melakukan aktivitasnya, melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Tadi kan pelaku sempat melakukan mengambil uang isi tas ini. Kalau untuk boleh tahu berapa nominal uang yang sempat diambil? Uang tadi sudah saya sebutkan sebesar 300 juta rupiah. Uang itu sempat diambil oleh pelaku, kemudian berhasil diambil kembali oleh karyawan yang ada di dalam Bank Arta Kedaton tersebut. Motor yang digunakan untuk beraksi itu ada 2 motor jenis apa? Nah, ini masih kami selidiki, ya, masih kami lakukan penyelidikan. Tadi disebutkan penggunaan narkotika. Hasil tes urin yang bersangkutan sendiri bagaimana? Ini masih kami ambil urinnya. Nanti hasil dari pengecekan urin itu juga kami akan sampaikan. Apakah pelaku sudah mengincar atau Nah, tentunya sebelum mereka melakukan aktivitas tadi pagi, mereka sudah mendahului beberapa hari mengamati, memetakan proses-proses pengambilan uang yang ada di bank tersebut. Ya. Dan artinya berarti dia ini melakukan aksinya itu dalam pengaruh tadi atau gimana? Pengaruh apa itu? Pengaruh putau tadi. Masalah pengaruh atau tidak, yang jelas untuk memenuhi kebutuhannya, mungkin dia tidak ada uang untuk membeli narkotika, akhirnya dia melakukan kejahatan tersebut. Bang, Ya, artinya kan beredar kartu kuning terhadap ada atas nama pelaku.
Itu artinya dia bukan ODGJ, tapi melainkan orang pengguna yang saat ini menjalani Nah, ini nanti kita konfirmasi. Ya, kita pastikan tentunya masih dalam proses penyelidikan kita. Kita minta nanti keterangan dari ahlinya, kartu ini sebenarnya untuk apa? Kan seperti itu. Nanti akan kita tuangkan dalam berita acara. Ya. Nah, pasal yang kami terapkan pasal 365 ayat 4, karena dia melakukan pencurian dengan kekerasan itu lebih dari 1 orang. Ancaman hukumannya seumur hidup maupun hukuman mati. Kemudian kami kenakan juga Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Nah, itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait kasus yang terjadi tadi pagi di Bank Arta Kedaton, Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik CCTV yang kita dapat maupun informasi-informasi dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kami akan memproses bukan hanya peristiwa percobaan pencurian dengan kekerasannya, tapi kami akan melakukan konstruksi hukum kepada pelaku ini dengan percobaan pembunuhan karena menggunakan 2 senjata api sekaligus, baik jenis airgun maupun rakitan, dan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat maupun pencurian dengan kekerasan itu sendiri. Dan kami lengkapi dengan adanya Undang-Undang Darurat 1251 terkait dengan senjata api. Kami akan buat memperberat konstruksi pasal kepada pelaku ini, dan tentunya mohon doa dari rekan-rekan dan dukungannya. Tim masih bekerja untuk melakukan pengejaran kepada 2 pelaku lainnya. Semoga 2 pelaku lainnya juga mau untuk menyerahkan diri sebelum kami melakukan tindakan tegas terukur kepada 2 orang pelakunya. Dan kami harapkan ini yang terakhir kali kejadian peristiwa ini di jajaran Polda Lampung, karena pasti kami tentunya dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum akan menekankan kepada seluruh jajaran di Satreskrim di bawah operasional tim khusus anti bandit 308 presisi Polda Lampung dan jajarannya akan menindak tegas khususnya para pelaku yang masih berani melakukan pencurian kekerasan di bumi Lampung ini. Kami pastikan betul itu. Dan hari ini juga sudah terbukti semua bergerak untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku yang masih berani melakukan pencurian kekerasan, bahkan memberikan rasa takut kepada para korban sampai dengan melukai hal ini. Ini tantangan tersendiri bagi kami. Demikian kiranya kita semua dapat berdoa dan memohon semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan kepada tim dan memberikan kemudahan dan kelancaran untuk dapat mengungkap 2 pelaku lainnya dan dapat menjaga wilayah Lampung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direskrim Polda Lampung yang sudah menjelaskan secara umum. Namun juga dalam kesempatan ini dari pihak Polresta Bandar Lampung, kami juga akan berikan kesempatan ya tentang upaya dan sebagainya. Tapi bagaimanapun kami dari Polda Lampung akan serius untuk memberikan pengungkapan kasus ini yang tadi saya katakan bahwa jangan sampai ada lagi kasus-kasus serupa yang terjadi, tetapi di sini kita akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini adalah secara scientific crime investigation, dan juga kita tetap
menghargai hak asasi manusia. Begini saja. Silakan Pak Kasat Reskrim, Pak Kompol Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kabid Humas, Bapak Direktur Umum Polda Lampung, Bapak Sudit Jatan Ras dan Kabid Humas yang mewakili. Dari peristiwa yang terjadi, kami Satreskrim Polresta Bandar Lampung bersama Direktorat Krimum Polda Lampung TKP 308 Presisi menganalisa dari hasil olah TKP, mengumpulkan keterangan-keterangan saksi. Kita menemukan beberapa bagian-bagian peristiwa-peristiwa pidana yang berdasarkan pasal-pasal yang disangkakan, dan ada indikasi pelaku-pelaku lainnya yang ikut membantu, menolong, menyertai tindak pidana ini. Untuk itu, perintah Bapak Kapolda langsung, kami Direktorat Kriminal Umum, Satreskrim Polresta Bandar Lampung, TKP 308 dan Satreskrim Polres jajaran akan melakukan pengejaran terhadap 2 orang tersebut. Kami saling membagi informasi, saling memberikan saran kepada rekan-rekan lainnya Polres jajaran, karena kami ketahui bukan hanya berasal dari wilayah hukum Bandar Lampung saja pelaku itu. Kami sekarang sedang melakukan crime hunter kepada orang tersebut. Apabila nanti dapat perintah Bapak Kapolda melalui Dirkrim melakukan tindakan tegas terukur. Untuk itu mohon doanya, semoga kasus ini tidak ada lagi, tidak terulang lagi, dan ini cepat terungkap. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan ya, tadi kalau dari olah TKP saat diamankan pelaku ini sama sekali tidak ada data atau identitas yang melekat padanya, sehingga kita melakukan secara scientific crime investigation siapa sesungguhnya pelaku ini. Dan setelah kita lakukan pendalaman berdasarkan alat kita yang didukung dari Inavis untuk alat Mambis, sehingga kita bisa mengetahui siapa pelaku ini yang berinisial HG. Dan inilah yang kita dapat pelaku ini yang atas nama HG. Saat ini kami lakukan pengamanan, kami masih lakukan pendalaman sehingga tidak kami publish kepada rekan-rekan. Namun hal ini menjadi proses yang kami lakukan untuk menjadi dasar pengejaran kepada pelaku lainnya yang sudah terindikasi, sehingga mohon doa dari rekan-rekan sekalian, tim masih bekerja, semoga dapat segera dilakukan penangkapan. Motif perampokan bank 300 juta digagalkan pegawai dan satpam. Aksi perampokan bank di Bandar Lampung, Lampung jadi sorotan publik karena mengakibatkan 3 korban luka tembak. Dalam aksi perampokan bank di Bandar Lampung tersebut terdapat aksi seorang pegawai yang tersorot. Tindakan karyawan bank di Bandar Lampung dinilai heroik karena berhasil menggagalkan perampokan. Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton Makmur Bandar Lampung Randy Aditya langsung sigap menjatuhkan pelaku perampokan di kantornya. Randy mengakui tindakannya saat menjatuhkan pelaku perampokan tersebut refleks. Ia mengatakan, pelaku dipegang kepalanya sebelum dijatuhkan ke lantai hingga dipiting di dalam Bank Arta Kedaton Makmur. Sementara Randy saat itu merasa gugup ketika berhadapan dengan pelaku yang membawa senjata api. Tak hanya gugup, Randy juga sempat takut tertembak. Randy mengatakan, tadi sempat diambil keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Aku lagi ngambil apa? Kita ke utara ya? Kita ke utara. Jangan. Soalnya diambil aja. Oh, apa yang dilihat?
Pemirsa Tribuners, ini kejadian di Jalan Laksamana Malahayati, Lebetung Selatan. Pemirsa Tribuners, nggak tahu. Hah? Udah rumah sakit. Pelaku di Polresta. Pelakunya udah di Polresta. Pada pagi hari ini juga menyebabkan sedikit kendaraan mengular, pemirsa Tribuners, di Jalan Laksamana Malahayati, Lebetung Selatan, pemirsa Tribuners. Turut hadir pada pagi hari ini. Biasa mengenal kasus perampokan, tetapi istilahnya dalam bahasa hukum itu adalah pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Laksamana Malahayati, yaitu di ataupun di lokasi perbankan. Jadi ada di 2 lokasi, tetapi maksud kami adalah di satu TKP, tapi ada 2 yang saling berkaitan. Di mana kejadian ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan kejadian itu adalah menimpa seorang daripada karyawan maupun masyarakat. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa kepolisian daerah Lampung bersama jajaran Polresta Bandar Lampung dan juga jajaran Polsek, termasuk warga masyarakat dan juga stakeholder terkait. Di sini yang saya mau sampaikan bahwa komitmen bersama di dalam kita melakukan pengungkapan ini tidak terlepas daripada peran semua pihak. Artinya, kejadian itu bisa digagalkan atau percobaan pencurian kekerasan, kasus pencurian kekerasan itu adalah daripada respon cepat warga masyarakat. Artinya di sini warga masyarakat sudah mengenal betul atau memahami betul tentang peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kejadian ini diawali seorang korban yang akan atau nasabah yang akan melaksanakan kegiatan transaksi keuangan. Tapi secara detail nanti akan disampaikan oleh
dari reskrim nanti akan sampaikan, tapi saya sampaikan bahwa kejadian itu pada saat nasabah akan melaksanakan transaksi, kemudian adanya 4 korban ya. 4 korban ini adalah korban yang luka-luka. Luka-lukanya dalam arti kata nanti kita akan jelaskan secara detail bahwa respon cepat ini yang saya katakan bahwa seketika begitu ada kejadian, masyarakat dengan cepat melaporkan kepada pihak kepolisian. Ya, di sini kerjasama kita semua, baik itu dari Polsek, Polres dan Polda Lampung. Jadi dalam hal ini kita secara bersinergi melakukan upaya mengungkap kasus. Jadi kasus ini begitu terjadi, nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Pak Direskrim ataupun dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Tapi intinya bisa digagalkan dan pelaku bisa dilumpuhkan. Jadi perlu saya sampaikan di sini, dari ketiga korban tersebut adalah berinisial, diantaranya adalah berprofesi sebagai petugas keamanan atau security. Jadi secara umum karena ini menyangkut masalah korban, ada 4 orang, ya, ada yang luka-luka dan ada yang saat ini masih dalam perawatan di salah satu rumah sakit. Korban itu berinisial H, ya, S, ya, seorang wanita, S, kemudian ada K, kemudian T dan H. Jadi di antara 4 korban ini adalah seorang wanita yang berinisial S. Ya, ini saya sampaikan harus kita lindungi dulu. Yang berikutnya yang patut diduga dan ini adalah sebagai pelaku daripada kasus kejahatan percobaan pencurian dan kekerasan ini adalah dilakukan oleh seseorang laki-laki berusia 42 tahun dengan inisial H, G. Ya, saya sebutkan atas nama inisial HG. Ya, saat ini, ya inilah namanya komitmen kami dari Kepolisian Daerah Lampung bersama stakeholder terkait. Saat ini baik korban pasca kejadian tersebut langsung kita lakukan upaya penanganan pertama pada korban. Jadi sempat dibawa ke salah satu rumah sakit ada di Kota Bandar Lampung, bahkan dari pihak Bitdokes Polda Lampung saat ini tetap melakukan pemantauan dalam rangka untuk menyelamatkan daripada korban tersebut. Dan saat ini nanti secara detail ataupun secara umum akan disampaikan dalam pihak Bitdokes. Dan selanjutnya rekan-rekan sekalian, bahwa tersangka atas nama HG tersebut berusia 42 tahun jenis laki-laki, saat ini juga demikian tengah dilakukan proses untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, karena ini memang komitmen dari kami, bagaimanapun juga yang kita perangi itu adalah kejahatannya, atau kita sebut dengan fight the crime and love humanity. Jadi kita harus menyelamatkan nyawa dari dua belah pihak. Itu namanya equality before the law dan adanya suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan kasus 365 pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Malahayati, Teluk Betung Selatan, tepatnya di Bank Arta Kedaton. Kejadian pada pukul 09.00 WIB, di mana seorang pelaku inisial Hadi beserta 2 orang lainnya menggunakan 2 sepeda motor turun di lokasi yang pada saat itu yang turun hanya 1, yaitu HG, kemudian melakukan pengejaran kepada teller Bank Arta Kedaton yang baru saja mengambil sejumlah uang dengan total 300 juta rupiah di Bank Mayora, yang kebetulan antara
Bank Arta Kedaton dengan Bank Mayora ini letaknya bersebelahan. Pada saat mengambil dengan menggunakan tas yang dibawa oleh teller Bank Arta Kedaton, ini langsung dilakukan pengejaran oleh pelaku. Kemudian security dari Bank Arta Kedaton dan Bank Mayora ini mendampingi teller tersebut karena pelaku menggunakan pada saat itu senjata yang belum kita ketahui jenisnya apa, melakukan penembakan ke atas dan ke arah teller dan security. Kemudian mereka bertiga lari ke dalam Bank Arta Kedaton, di mana tas tersebut langsung diamankan oleh security dari Bank Arta Kedaton dari tangan teller tersebut untuk mengamankan. Kemudian security ini dikejar oleh pelaku yang ikut masuk ke dalam Bank Arta Kedaton, dan di sana terjadi tarik-tarikan, dilakukan penembakan kembali yang awalnya menggunakan senjata jenis airsoft gun atau shotgun kepada security tersebut. Kemudian senjatanya berubah, dia menggunakan senjata lain lagi yang terindikasi adalah senjata jenis revolver rakitan warna silver yang digunakan untuk menembak security tersebut yang mengenai perut sebelah kiri, sehingga security-nya terjatuh, dan tas yang berisi uang tadi berhasil diambil oleh pelaku. Pada saat pelaku akan keluar, lari menuju keluar dari bank tersebut, di sini ada karyawan-karyawan lain yang melakukan penghadangan, kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Nah, pada saat melakukan penangkapan terjadi pergumulan sehingga senjata api tersebut meletus mengenai salah satu karyawan Bank Arta Kedaton yang mengenai dada sebelah kanan. Nah, pelaku ini dapat diamankan oleh karyawan Bank Arta Kedaton. Tidak berapa lama, kami dari pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung langsung tiba di lokasi. Kemudian kami membawa para korban ke rumah sakit terdekat dan membawa pelaku juga yang pada saat itu luka-luka juga kami bawa ke puskesmas terdekat. Nah, ini peristiwa yang terjadi tadi pagi. Kemudian alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya ini menggunakan senjata shotgun warna hitam jenis Glock yang digunakan oleh pelaku. Kemudian senjata revolver rakitan warna silver. Jadi ada dua senjata yang dipegang oleh pelaku pada saat melakukan aksinya. Ini sementara rekan-rekan sekalian, dan perkembangan terhadap 3 orang korban penembakan itu alhamdulillah sudah dilakukan tindakan medis dan kesehatannya juga sudah membaik lah, semakin membaik. Ya. Saya kira itu. Izin itu bank memang bank yang tidak dikawal oleh polisian atau seperti apa tadi? Ya, setelah tadi kami mendatangi TKP, melakukan olah TKP di lokasi tersebut, kami juga sempat berkomunikasi dengan pimpinan bank yang ada, khususnya Bank Arta Kedaton, bahwasanya bank ini tidak dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian, dilakukan oleh security atau satpam saja pada saat kejadian, dan
hari-hari sebelumnya juga mereka menggunakan jasa security maupun satpam. Komandan, pelaku ini melakukan aksinya seorang diri atau hasil pemeriksaan ada indikasi pelaku lain atau seperti apa nanti? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasannya ada 2 pelaku yang lain, artinya ada 3 pelaku. Pelaku utama yang sudah kita tangkap ini diturunkan di depan Bank Mayora. Kemudian 2 orang pelaku lain yang menggunakan 2 sepeda motor, masing-masing menggunakan 1 sepeda motor, ini bertindak mengawasi situasi, dan apabila nanti ini sudah berhasil, dia langsung lari menuju ke kendaraan yang sudah siap menunggu dia. Demikian. Artinya 2 pelaku itu belum kita tangkap ya? Ini masih kita lakukan penyelidikan dan pengembangan ini. Ya. Dan senjata apinya itu kan dapat dari mana? Ini masih kita kembangkan. Dari mana senjata apinya? Motifnya bagaimana? Nah, perlu kita ketahui setelah kita lakukan pemeriksaan ya, terhadap pelaku. Ini pelaku pengguna aktif narkotika jenis putau. Ya, jenis putau, dan dia menyampaikan seperti itu. Ya, artinya hasil dari kejahatan ini akan dia gunakan untuk membeli narkotika dan itu poyo-poyo. Seperti itu. Hasil pemeriksaan sudah berapa kali pelaku ini melakukan baru sekali ini, ya. Baru sekali ini dia menyatakan melakukan aktivitasnya, melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Tadi kan pelaku sempat melakukan mengambil uang isi tas ini. Kalau untuk boleh tahu berapa nominal uang yang sempat diambil? Uang tadi sudah saya sebutkan sebesar 300 juta rupiah. Uang itu sempat diambil oleh pelaku, kemudian berhasil diambil kembali oleh karyawan yang ada di dalam Bank Harta Kedaton tersebut. Motor yang digunakan untuk beraksi itu ada 2 motor jenis satu. Nah, ini masih kami selidiki, ya, masih kami lakukan penyelidikan. Dan tadi disebutkan pengguna aktif narkotika. Hasil tes urin yang bersangkutan sendiri bagaimana? Ini masih kami ambil urinnya. Nanti hasil dari pengecekan urin itu juga kami akan sampaikan. Apakah pelaku sudah mengincar atau? Nah, tentunya sebelum mereka melakukan aktivitas tadi pagi, mereka sudah mendahului beberapa hari mengamati, memetakan proses-proses pengambilan uang yang ada di bank tersebut. Ya. Dan artinya berarti dia ini melakukan aksinya itu dalam pengaruh tadi, atau gimana? Pengaruh apa itu? Pengaruh tahu tadi. Masalah pengaruh atau tidak, yang jelas untuk memenuhi kebutuhannya, mungkin dia tidak ada uang untuk membeli narkotika, akhirnya dia melakukan kejahatan tersebut. Bang, ya. Artinya kan beredar kartu kuning terhadap atas nama pelaku. Itu artinya dia bukan ODGJ, tapi melainkan orang pengguna yang saat ini menjalani. Nah, ini nanti kita konfirmasi, ya, kita pastikan, tentunya masih dalam proses penyelidikan kita. Kita minta nanti keterangan dari ahlinya. Kartu ini sebenarnya untuk apa? Kan seperti itu. Nanti akan kita tuangkan dalam berita acara. Ya. Nah, pasal yang kami terapkan pasal 365 ayat 4, karena dia melakukan pencurian dengan kekerasan itu lebih dari 1 orang. Ancaman hukumannya seumur hidup maupun hukuman mati. Kemudian kami kenakan juga Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Nah, itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait kasus yang terjadi tadi pagi di Bank Harta Kedaton Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik CCTV yang kita dapat maupun informasi-informasi dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kami akan memproses bukan hanya peristiwa percobaan pencurian dengan kekerasannya, tapi kami akan melakukan konstruksi hukum kepada pelaku ini dengan percobaan pembunuhan,
karena menggunakan 2 senjata api sekaligus, baik jenis air gun maupun rakitan, dan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat maupun pencurian dengan kekerasan itu sendiri. Dan kami lengkapi dengan adanya Undang-Undang Darurat 1251 terkait dengan senjata api. Kami akan kuat memperberat konstruksi pasal kepada pelaku ini, dan tentunya mohon doa dari rekan-rekan dan dukungannya. Tim masih bekerja untuk melakukan pengejaran kepada 2 pelaku lainnya. Semoga 2 pelaku lainnya juga mau untuk menyerahkan diri sebelum kami melakukan tindakan tegas terukur kepada 2 orang pelakunya. Dan kami harapkan ini yang terakhir kali kejadian peristiwa ini di jajaran Polda Lampung, karena pasti kami tentunya dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum akan menekankan kepada seluruh jajaran di Satreskrim di bawah operasional tim khusus anti bandit 308 presisi Polda Lampung dan jajarannya akan menindak tegas khususnya para pelaku yang masih berani melakukan pencurian kekerasan di bumi Lampung ini. Kami pastikan betul itu. Dan hari ini juga sudah terbukti semua bergerak untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku yang masih berani melakukan pencurian kekerasan, bahkan memberikan rasa takut kepada para korban sampai dengan melukai hal ini. Ini tantangan tersendiri bagi kami. Demikian kiranya kita semua dapat berdoa dan memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan kepada tim dan memberikan kemudahan dan kelancaran untuk dapat mengungkap 2 pelaku lainnya dan dapat menjaga wilayah Lampung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direskrim Polda Lampung yang sudah menjelaskan secara umum. Namun juga dalam kesempatan ini dari pihak Polresta Bandar Lampung kami juga akan berikan kesempatan ya tentang upaya dan sebagainya. Tapi bagaimanapun kami dari Polda Lampung akan serius untuk memberikan pengungkapan kasus ini yang tadi saya katakan bahwa jangan sampai ada lagi kasus-kasus serupa yang terjadi, tetapi di sini kita akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini adalah secara scientific crime investigation, dan juga kita tetap menghargai hak asasi manusia. Mungkin itu saja. Silakan Pak Kasat Reskrim Pak Kompol Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kabid Humas, Bapak Direktorat Umum Polda Lampung, Bapak Subdit Jatan Ras dan Kabid Humas yang mewakili. Dari peristiwa yang terjadi, kami Satreskrim Polresta Bandar Lampung bersama Direktorat Krimum Polda Lampung TKP 308 presisi menganalisa dari hasil olah TKP, mengumpulkan keterangan-keterangan saksi. Kita menemukan beberapa bagian-bagian peristiwa pidana yang berdasarkan pasal-pasal yang disangkakan, dan ada indikasi pelaku-pelaku lainnya yang ikut membantu, menolong, menyertai tindak pidana ini. Untuk itu perintah Bapak Kapolda langsung kami Direktorat Kriminal Umum Satreskrim Polresta Bandar Lampung TKP 308 dan Satreskrim Polres jajaran akan melakukan pengejaran terhadap 2 orang tersebut. Kami saling membagi informasi, saling memberikan saran kepada rekan-rekan lainnya Polres jajaran, karena kami ketahui bukan hanya berasal dari wilayah hukum Bandar Lampung saja pelaku itu,
kami sekarang sedang melakukan crime hunter kepada orang tersebut. Apabila nanti dapat perintah Bapak Kapolda melalui Dirkrim melakukan tindakan tegas terukur. Untuk itu mohon doanya semoga kasus ini tidak ada lagi, tidak terulang lagi, dan ini cepat terungkap. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan ya, tadi kalau dari olah TKP saat diamankan pelaku ini sama sekali tidak ada data atau identitas yang melekat padanya, sehingga kita melakukan secara scientific crime investigation siapa sesungguhnya pelaku ini. Dan setelah kita lakukan pendalaman berdasarkan alat kita yang didukung dari Inavis untuk alat Mambis, sehingga kita bisa mengetahui siapa pelaku ini yang berinisial HG. Dan inilah yang kita dapat, pelaku ini yang atas nama HG. Saat ini kami lakukan pengamanan, kami masih lakukan pendalaman sehingga tidak kami publish kepada rekan-rekan. Namun hal ini menjadi proses yang kami lakukan untuk menjadi dasar pengejaran kepada pelaku lainnya yang sudah terindikasi, sehingga mohon doa dari rekan-rekan sekalian, tim masih bekerja, semoga dapat segera dilakukan penangkapan. Motif perampokan bank 300 juta digagalkan pegawai dan satpam. Aksi perampokan bank di Bandar Lampung, Lampung jadi sorotan publik karena mengakibatkan 3 korban luka tembak. Dalam aksi perampokan bank di Bandar Lampung tersebut terdapat aksi seorang pegawai yang tersorot. Tindakan karyawan bank di Bandar Lampung dinilai heroik karena berhasil menggagalkan perampokan. Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton Makmur Bandar Lampung Randy Aditya langsung sigap menjatuhkan pelaku perampokan di kantornya. Randy mengakui tindakannya saat menjatuhkan pelaku perampokan tersebut refleks. Ia mengatakan, pelaku dipegang kepalanya sebelum dijatuhkan ke lantai hingga dipiting di dalam Bank Arta Kedaton Makmur. Sementara Randy saat itu merasa gugup ketika berhadapan dengan pelaku yang membawa senjata api. Tak hanya gugup, Randy juga sempat takut tertembak. Randy mengatakan, tadi sempat diambil keterangannya dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Pagi-pagi udah kita begini. Iya, gue lagi ngambil apa? Kita terus ke sana ya? Kita terus ke sana. Jangan. Soalnya diambil lagi. Oh, apa yang dilihat? Enggak, Pak. 2 bibit. Gimana sama? Pemirsa Tribuners, ini kejadian di Jalan Laksamana Malhayati, Lepetung Selatan. Pemirsa Tribuners,
Nggak tahu. Hah? Enggak, korban ya? Udah di rumah sakit. Pelaku di Polresta. Pelakunya udah di Polresta. Pada pagi hari ini juga menyebabkan sedikit kendaraan mengular pemirsa Tribuners di Jalan Laksamana Malahayati, Teluk Betung Selatan, pemirsa Tribuners. Turut hadir pada pagi hari ini. Biasa mengenal kasus perampokan, tetapi istilahnya dalam bahasa hukum itu adalah pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Laksamana Malahayati, yaitu di ataupun di lokasi perbankan. Jadi ada di 2 lokasi, tetapi maksud kami adalah di satu TKP, tapi ada 2 yang saling berkaitan. Di mana kejadian ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan kejadian itu adalah menimpa seorang daripada karyawan maupun masyarakat. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa kepolisian daerah Lampung bersama jajaran Polresta Bandar Lampung dan juga jajaran Polsek, termasuk warga masyarakat dan juga stakeholder terkait. Di sini yang saya mau sampaikan bahwa komitmen bersama di dalam kita melakukan pengungkapan ini tidak terlepas daripada peran semua pihak. Artinya, kejadian itu bisa digagalkan atau percobaan pencurian kekerasan, kasus pencurian kekerasan itu adalah daripada respon cepat warga masyarakat. Artinya di sini warga masyarakat sudah mengenal betul atau memahami betul tentang peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kejadian ini diawali seorang korban yang akan atau nasabah yang akan melaksanakan kegiatan transaksi keuangan. Tapi secara detail nanti akan disampaikan oleh dari reskrim nanti akan sampaikan. Tapi saya sampaikan bahwa kejadian itu pada saat nasabah akan melaksanakan transaksi, kemudian adanya 4 korban ya. 4 korban ini adalah korban yang luka-luka. Luka-lukanya dalam arti kata nanti kita akan jelaskan secara detail bahwa respon cepat ini yang saya katakan bahwa seketika begitu ada kejadian, masyarakat dengan cepat melaporkan kepada pihak kepolisian. Ya, di sini kerjasama kita semua, baik itu dari Polsek, Polres dan Polda Lampung. Jadi dalam hal ini kita secara bersinergi melakukan upaya mengungkap kasus. Jadi kasus ini begitu terjadi, nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Pak Direskrim ataupun dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Tapi intinya bisa digagalkan dan pelaku bisa dilumpuhkan. Jadi perlu saya sampaikan di sini, dari ketiga korban tersebut adalah berinisial, diantaranya adalah berprofesi sebagai petugas keamanan atau security. Jadi secara umum karena ini menyangkut masalah korban, ada 4 orang, ya, ada yang luka-luka dan ada yang saat ini masih dalam perawatan di salah satu rumah sakit. Korban itu berinisial H, ya, S, ya, seorang wanita, S, kemudian ada K, kemudian T dan H. Jadi di antara 4 korban ini adalah seorang wanita yang berinisial S. Ya, ini saya sampaikan harus kita lindungi dulu. Yang berikutnya yang
patut diduga dan ini adalah sebagai pelaku daripada kasus kejahatan percobaan pencurian dan kekerasan ini adalah dilakukan oleh seseorang laki-laki berusia 42 tahun dengan inisial HG. Ya, saya sebutkan atas nama inisial HG. Ya, saat ini, ya inilah namanya komitmen kami dari Kepolisian Daerah Lampung bersama stakeholder terkait. Saat ini baik korban pasca kejadian tersebut langsung kita lakukan upaya penanganan pertama pada korban. Jadi sempat dibawa ke salah satu rumah sakit ada di Kota Bandar Lampung, dan bahkan dari pihak Bitdokes Polda Lampung saat ini tetap melakukan pemantauan dalam rangka untuk menyelamatkan daripada korban tersebut. Dan saat ini nanti secara detail ataupun secara umum akan disampaikan dalam pihak Bitdokes. Dan selanjutnya rekan-rekan sekalian, bahwa tersangka atas nama HG tersebut berusia 42 tahun jenis laki-laki saat ini juga demikian tengah dilakukan proses untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, karena ini memang komitmen dari kami, bagaimanapun juga yang kita perangi itu adalah kejahatannya, atau kita sebut dengan fight the crime and love humanity. Jadi kita harus menyelamatkan nyawa dari dua belah pihak. Itu namanya equality before the law dan adanya suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan kasus 365 pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Malahayati, Teluk Betung Selatan, tepatnya di Bang Arta Kedaton. Kejadian pada pukul 09.00 WIB, di mana seorang pelaku inisial HG beserta dua orang lainnya menggunakan dua sepeda motor turun di lokasi yang pada saat itu yang turun hanya satu, yaitu HG, kemudian melakukan pengejaran kepada teller Bang Arta Kedaton yang baru saja mengambil sejumlah uang dengan total 300 juta rupiah di Bank Mayora, yang kebetulan antara Bank Arta Kedaton dengan Bank Mayora ini letaknya bersebelahan. Pada saat mengambil dengan menggunakan tas yang dibawa oleh teller Bank Arta Kedaton, ini langsung dilakukan pengejaran oleh pelaku. Kemudian security dari Bank Arta Kedaton dan Bank Mayora ini mendampingi teller tersebut, karena pelaku menggunakan pada saat itu senjata yang belum kita ketahui jenisnya apa, melakukan penembakan ke atas dan ke arah teller dan security. Kemudian mereka bertiga lari ke dalam Bank Arta Kedaton, di mana tas tersebut langsung diamankan oleh security dari Bank Arta Kedaton dari tangan teller tersebut untuk mengamankan. Kemudian security ini dikejar oleh pelaku yang ikut masuk ke dalam Bank Arta Kedaton, dan di sana terjadi tarik-tarikan, dilakukan penembakan kembali yang awalnya menggunakan senjata jenis airsoft gun atau shotgun kepada security tersebut. Kemudian senjatanya berubah, dia menggunakan senjata
lain lagi yang terindikasi adalah senjata jenis revolver rakitan warna silver yang digunakan untuk menembak security tersebut yang mengenai perut sebelah kiri sehingga security-nya terjatuh, dan tas yang berisi uang tadi berhasil diambil oleh pelaku. Pada saat pelaku akan keluar, lari menuju keluar dari bank tersebut, di sini ada karyawan-karyawan lain yang melakukan penghadangan, kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Nah, pada saat melakukan penangkapan terjadi pergumulan sehingga senjata api tersebut meletus mengenai salah satu karyawan Bank Arta Kedaton yang mengenai dada sebelah kanan. Nah, pelaku ini dapat diamankan oleh karyawan Bank Arta Kedaton. Tidak berapa lama, kami dari pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung langsung tiba di lokasi, kemudian kami membawa para korban ke rumah sakit terdekat dan membawa pelaku juga yang pada saat itu luka-luka juga kami bawa ke puskesmas terdekat. Nah, ini peristiwa yang terjadi tadi pagi. Kemudian alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya ini menggunakan senjata shotgun warna hitam jenis Glock yang digunakan oleh pelaku. Kemudian senjata revolver rakitan warna silver. Jadi ada dua senjata yang dipegang oleh pelaku pada saat melakukan aksinya. Ini sementara rekan-rekan sekalian, dan perkembangan terhadap 3 orang korban penembakan itu alhamdulillah sudah dilakukan tindakan medis dan kesehatannya juga sudah membaik lah, semakin membaik. Ya. Saya kira itu. Izin itu bank memang bank yang tidak dikawal oleh polisian atau seperti apa tadi? Ya, setelah tadi kami mendatangi TKP, melakukan olah TKP di lokasi tersebut, kami juga sempat berkomunikasi dengan pimpinan bank yang ada, khususnya Bank Arta Kedaton, bahwasanya bank ini tidak dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian, dilakukan oleh security atau satpam saja. Pada saat kejadian dan hari-hari sebelumnya juga mereka menggunakan jasa security maupun satpam. Komandan, pelaku ini melakukan aksinya seorang diri atau hasil pemeriksaan ada indikasi pelaku lain atau seperti apa? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasannya ada 2 pelaku yang lain, artinya ada 3 pelaku. Pelaku utama yang sudah kita tangkap ini diturunkan di depan Bank Mayora. Kemudian 2 orang pelaku lain yang menggunakan 2 sepeda motor, masing-masing menggunakan 1 sepeda motor, ini bertindak mengawasi situasi, dan apabila nanti ini sudah berhasil, dia langsung lari menuju ke kendaraan yang sudah siap menunggu dia. Demikian. Artinya 2 pelaku itu belum kita tangkap ya? Ini masih kita lakukan penyelidikan dan pengembangan. Ya. Dan senjata apinya itu dapat dari mana? Ini masih kita kembangkan dari mana senjata apinya. Motifnya bagaimana? Nah, perlu kita ketahui setelah kita lakukan pemeriksaan ya, terhadap pelaku, ini pelaku pengguna aktif narkotika jenis putau, ya, jenis putau, dan dia menyampaikan seperti itu. Ya, artinya hasil dari kejahatan ini akan dia gunakan untuk membeli narkotika dan untuk koyo-koyo. Seperti itu. Hasil pemeriksaan sudah berapa kali pelaku ini melakukan baru sekali ini, ya. Baru sekali ini dia menyatakan melakukan aktivitasnya, melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.
Tadi kan pelaku sempat melakukan mengambil uang isi tas dan kalau untuk boleh tahu berapa nominal uang yang sempat diambil? 300. Uang tadi sudah saya sebutkan sebesar 300 juta rupiah. Uang itu sempat diambil oleh pelaku, kemudian berhasil diambil kembali oleh karyawan yang ada di dalam Bank Arta Kedaton tersebut. Motor yang digunakan untuk beraksi itu ada 2 motor jenis apa? Nah ini masih kami selidiki, ya, masih kami lakukan penyelidikan. Dan tadi disebutkan pengguna aktif narkotika. Hasil tes urin yang bersangkutan sendiri bagaimana? Ini masih kami ambil urinnya. Nanti hasil dari pengecekan urin itu juga kami akan sampaikan. Apakah pelaku sudah mengincar atau? Nah, tentunya sebelum mereka melakukan aktivitas tadi pagi, mereka sudah mendahului beberapa hari mengamati, memetakan proses-proses pengambilan uang yang ada di bank tersebut. Ya. Dan artinya berarti dia ini melakukan aksinya itu dalam pengaruh tadi, atau gimana? Pengaruh apa itu? Pengaruh tahu tadi, Pak. Masalah pengaruh tidak, yang jelas untuk memenuhi kebutuhannya, mungkin dia tidak ada uang untuk membeli narkotika, akhirnya dia melakukan kejahatan tersebut. Bang, ya. Artinya kan beredar kartu kuning terhadap atas nama pelaku. Itu artinya dia bukan ODGJ, tapi melainkan orang pengguna yang saat ini menjalani. Nah, ini nanti kita konfirmasi, ya kita pastikan, tentunya masih dalam proses penyelidikan kita. Kita minta nanti keterangan dari ahlinya. Kartu ini sebenarnya untuk apa? Kan seperti itu. Nanti akan kita tuangkan dalam berita acara. Ya. Nah, pasal yang kami terapkan pasal 365 ayat 4 karena dia melakukan pencurian dengan kekerasan itu lebih dari 1 orang. Ancaman hukumannya seumur hidup maupun hukuman mati. Kemudian kami kenakan juga Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Nah itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait kasus yang terjadi tadi pagi di Bank Arta Kedaton Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik CCTV yang kita dapat maupun informasi-informasi dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu kami akan memproses bukan hanya peristiwa percobaan pencurian dengan kekerasannya, tapi kami akan melakukan konstruksi hukum kepada pelaku ini